Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasy Pratiwi, NIM 17304039, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Informatika. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Manajemen Proyek dan Perangkat Lunak, yaitu analisis estimasi biaya proyek pengembangan perangkat lunak, yang disusun oleh M. Rosyidi dan Lutfi Rahman, Ilmu Komputer UGM. Abstrak. Paper ini disusun dengan maksud memberikan gambaran tentang analisis estimasi biaya pada proyek pengembangan perangkat lunak. Metode yang disajikan adalah metode analisis. Analisis dilakukan dengan menjelaskan dan menganalisis informasi proyek perangkat lunak yang telah didapat. Mencakup estimasi biaya, metode ini menggunakan fungsi analisis poin. Estimasi biaya dimaksudkan agar kebutuhan sumber daya dapat diorganisir sehingga mengoptimalkan penyelesaian sebuah proyek. Estimasi biaya ini merupakan rangkuman dari Project Cost Management (PCM) yang aktivitasnya meliputi cost estimating, cost budgeting, cost control. Tiga hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan modal pembiayaan yang tepat dalam pengembangan perangkat lunak. Selanjutnya, latar belakang. Dalam proyek fisik seperti pembangunan jalan atau yang lainnya, estimasi biaya dapat dilakukan dengan lebih nyata, karena semua komponen proyek dapat diestimasi dengan perkiraan secara fisik. Dalam proyek software, estimasi biaya mempunyai kesulitan tersendiri karena karakteristik software yang lain dengan proyek fisik. Kesulitan-kesulitan yang sering dihadapi dalam estimasi proyek software sangat berkaitan dengan sifat alami software, khususnya kompleksitas dan invisibilitas. Selain itu, pengembangan software merupakan kegiatan yang lebih banyak dilakukan secara intensif oleh manusia, sehingga tidak dapat diberlakukan secara mekanisme murni. Selain kesulitan di atas, masih banyak lagi yang lainnya. Antara lain, 1. Novel application of software. 2. Changing technology. 3. Lack of homogeneity of project experience. Kemudian dilanjutkan dengan menganalisis. Yang pertama dengan metrik software. Metrik proyek digunakan oleh manajer proyek dan tim pengembang untuk dapat beradaptasi dengan alur kerja dan aktivitas-aktivitas yang bersifat teknis. Metrik proyek ini pertama kali digunakan pada saat perencanaan proyek. Metrik-metrik yang dikumpulkan dari proyek-proyek di masa lalu digunakan sebagai acuan untuk melakukan estimasi pada proyek yang sedang dikerjakan. Manajer proyek menggunakan data-data tersebut untuk melakukan pengawasan dan kendali proyek. Metrik berorientasi ukuran diperoleh dengan cara melakukan normalisasi ukuran kualitas dan produktivitas dengan menghitung ukuran dari perangkat lunak yang dibuat. Kemudian analisis dilihat dari ukuran jumlah baris program atau SLOC. SLOC merupakan ukuran yang kurang akurat dan merupakan sebuah topik yang menimbulkan perdebatan selama bertahun-tahun. Dipandang sebagai sebuah ukuran untuk mengestimasi biaya dan waktu, tidak dapat dipastikan bahwa dua program yang mempunyai SLOC sama akan membutuhkan waktu implementasi yang sama, walaupun keduanya diimplementasikan dengan kondisi pemrograman yang standar. Secara virtual, tidak mungkin untuk menghitung SLOC dari dokumen requirement awal. SLOC pengukurannya didasarkan pada bahasa pemrograman tertentu. Oleh karena itu, muncul banyak masalah dalam membuat standar pengukuran dengan teknik SLOC. Kemudian metrik yang berorientasi fungsi atau function point. Pendekatan yang berorientasi fungsi mengukur fungsionalitas aplikasi untuk mengestimasi ukuran software dan selanjutnya digunakan untuk estimasi biaya dan usaha yang diperlukan untuk mengembangkan sistem. Berikut merupakan gambar dari analisis function points. Kemudian pada metodologi ini, software dapat diklasifikasikan menjadi 5 domain, yaitu 1. Jumlah data input pengguna, 2. Jumlah data output pengguna, 3. Jumlah data permintaan pengguna, 4. Jumlah file, 5. Jumlah file interface luar. Kemudian dihitung nilai fungsi proyek yang mungkin pada setiap kategori dan kemudian setiap nilai perhitungan dikalikan dengan faktor kompleksitas sebagai berikut. Sederhana, rata-rata, dan kompleks. Kemudian untuk menghitung unadjusted function point digunakan tabel berikut berdasarkan kriteria dari setiap kategori. Untuk menghitung function point digunakan persamaan berikut. FP sama dengan count total dikalikan 0,65 dikali 0,01 sum.
di mana count total adalah total yang diperoleh dari tabel function point analisis sum adalah jumlah dari 14 faktor kompleksitas yang bernilai 0 sampai atau dan 5. Kemudian pendekatan model. Pendekatan model digunakan dalam menghitung besaran proyek adalah model function point atau FP. Dibandingkan dengan pendekatan berbasis ukuran baris atau log atau line of code, pendekatan FP lebih independen terhadap bahasa pemrograman sehingga bisa diterapkan pada jenis aplikasi yang berbeda baik aplikasi database yang non-procedural, sistem informasi berbasis web, maupun aplikasi penghitungan misalnya payroll. Pendekatan ini juga lebih mudah diprediksi daripada log karena parameternya dihitung berdasarkan data yang lebih diketahui, misalnya prediksi jumlah input dan output. Pemodelan estimasi biaya atau cost estimating. Berikut adalah gambarnya. Kemudian cost estimating input. Poin-poin yang sangat penting dalam cost estimating input ini yaitu faktor perubahan lingkungan, meliputi produk atau model software yang dibutuhkan serta standar tarif yang ditetapkan. Kemudian proses pengaturan aset, meliputi cost estimating policies, cost estimating templates, informasi masa lalu, dan file project. Ruang lingkup project, meliputi spesifikasi kebutuhan pembuatan software, batasan agar tidak melebihi sesuai kebutuhan dan model software yang akan dikembangkan. Struktur kerja dan perencanaan proyek. Rencana pengembangan meliputi eksekusi, monitoring, dan proses pengontrolan proyek serta tambahan rencana lainnya misalnya jeda atau jasa istirahat yang akan memudahkan dalam estimasi biaya proyek. Cost estimating tools and techniques. Poin-poin yang sangat penting dalam cost estimating input ini yaitu melihat jalannya proyek dan estimasi terutama di sini perkiraan pembiayaannya. Menetapkan biaya masing-masing bagian resource. Hal ini sangat penting karena dengan penetapan ini akan jelas berapa cost secara keseluruhan yang akan dikeluarkan walaupun sebelum mencapai final. Kontrol estimating atau estimasi biaya sejak proyek dimulai hingga penentuan kualitas estimasi biaya. Parametrik estimasi seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan di atas, memanage proyek pengembangan perangkat lunak lebih optimal. Analisis per vendor, analisis nilai kesalahan kerugian secara keseluruhan kualitas dari pembiayaan itu sendiri. Kemudian cost estimating output, aktivitas estimasi pembiayaan secara garis besar. Aktivitas estimasi pembiayaan detail dengan sebaran tiap-tiap bagian dari keseluruhan proyek. Pembagian biaya berdasarkan penghitungan nilai estimasi yang telah dilakukan. Rencana pembiayaan selanjutnya berupa update rencana untuk proyek selanjutnya. Penutup. Dari hasil analisa sebelumnya dalam proyek pengembangan software dapat disimpulkan sebagai berikut. Proyek software hasil observasi mempunyai tingkat kompleksitas yang relatif tinggi serta menggunakan ukuran metrik function point yang cenderung besar dibandingkan dengan biaya yang dialokasikan. Kemudian proyek software hasil observasi menggunakan dana atau biaya penyelesaian proyek yang relatif kecil atau cenderung kecil jika dibandingkan dengan besaran ukuran software yang dikembangkan. Hal ini menunjukkan bahwa software house hasil observasi belum mengestimasi biaya pengembangan software secara real sesuai ukuran software. Model estimasi biaya pengembangan software yang diperoleh dari hasil observasi mempunyai bentuk model eksponensial. Sistem estimasi biaya proyek dapat digunakan bagi para pengembang software atau software developer, manajer proyek, dan staf IT lainnya. Estimasi biaya meliputi 3 tahapan umum: cost estimating input, cost estimating tools and techniques, and cost estimating output. Di dalam tiap bagian mempunyai subbagian lagi yang mencerminkan proyek sejak perencanaan sampai dengan evaluasi akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.